إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الجماعة، bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, karena itulah bekal keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Ayuhal jamaah, di antara upaya terbaik seorang mukmin untuk menyelamatkan dirinya dari murka Allah dan juga azabnya adalah dengan cara menjaga hati. Karena hati adalah tempat di mana iman dan takwa berada. Maka barang siapa yang menjaga kesucian hatinya dari noda maksiat, kesyirikan, kebid'ahan dan juga kekufuran, niscaya dia akan selamat. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak memperdulikan hatinya dari berbagai penyakit, baik itu syubhat maupun syahwat, maka ketahuilah dia sedang di dalam bahaya yang sangat besar. Di dalam surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari ini, yaitu hari pembalasan, tidak bermanfaat harta, kekayaan maupun keturunan kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Para ulama rahimahumullah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan qalbun salim atau hati yang selamat adalah hati yang selamat daripada belenggu syahwat dan juga dari mencintainya, dan selamat dari belenggu syubhat dan kecondongan hati kepadanya. Oleh karenanya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad ini ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal darah itu selamat, kalau segumpal darah itu baik, maka seluruh tubuh juga akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Sedangkan jika segumpal darah itu rusak, maka seluruh tubuh kita juga akan ikut rusak. Ala wahiyal qalbu. Segumpal darah itu adalah hati. Maka jemaah sekalian, berdasarkan ayat dan hadis tadi, sebab utama keselamatan hamba di dunia maupun di akhirat adalah selamatnya hati dari berbagai penyakit, baik itu penyakit syubhat maupun penyakit syahwat. Juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat seberapa tampan atau cantik fisik seseorang, atau seberapa banyak hartanya,
Namun Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kalian, tidak juga melihat kepada seberapa banyak harta kalian, walakin akan tetapi yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah akan lihat dari kalian adalah amalan dan juga hati kalian. Di samping itu, bukan juga tubuh kita ataupun harta kita serta keturunan kita yang dapat membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam surat Saba Allah taala berfirman, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah." Dan bukanlah harta dan juga anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang membuat kita dekat kepada Allah? Rupanya Allah melanjutkan, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan atau melakukan kebajikan. Namun para jemaah sekalian, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menjaga kesucian, kebersihan dan juga kualitas hati kita? Pertama yaitu dengan cara mengikhlaskan niat kita di dalam setiap perbuatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas di sini mencakup segala perbuatan yang kita lakukan. Khususnya di sini adalah di dalam beribadah dan juga beramal saleh. Yang mana bagian daripada ibadah adalah yang sedang saat ini kita lakukan di pondok pesantren ini, yaitu menuntut ilmu, mempelajari, menghafalkan, mengkaji Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal jamaah, jika hati ini ikhlas, di mana kita mengerjakan perintah-perintah Allah, baik itu perbuatan, sikap maupun ucapan, hanya untuk mengharapkan pahala darinya dan menjauhi larangannya agar terhindar dari murka dan juga azabnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan persiapkan untuk kita balasan terbaik. Karena apa? Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang ikhlas hanya kepadanya. Kemudian cara kedua adalah dengan cara memperbanyak istighfar, memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman ke zaman, selain mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah, para nabi terdahulu juga senantiasa mengajak manusia agar selalu memohon ampun, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam kisah Nabi Nuh yang Allah sebutkan tentangnya di dalam Al-Qur'an, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Dan mintalah ampun kepada Rabb kalian karena sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana tentang beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan juga bertaubat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku senantiasa memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam satu hari sebanyak 100 kali. Beliau adalah sosok yang maksum, yang telah diampuni kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita yang mana tidak ada hari kecuali kita pasti berbuat kesalahan, baik kita sadar maupun tidak.
Sedangkan ketika Rasulullah SAW ditanya perihal mengapa beliau selalu beristighfar, selalu memohon kepada Allah, padahal dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Afala akunu 'abdan syakura? Apakah aku tidak boleh menjadi hambanya yang bersyukur? Yang itu berarti para jemaah sekalian, pada beristighfar, pada memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terkumpul dua hal. Selain yaitu kita memohon ampun kepada Allah, di dalamnya juga terdapat bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dari itu para jemaah sekalian, mari kita memperbanyak istighfar agar semakin bersih hati kita dan semakin dekat kita dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmatnya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-'aliyyal 'azim li wa lakum. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ayuhal jamaah, di antara hal yang dapat menjaga hati tetap bersih adalah dengan cara menjauhi hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang dan juga haramkan kepada kita. Antara lain adalah yang pertama, meninggalkan musik dan juga nyanyian-nyanyian. Karena musik dan juga nyanyian dapat memalingkan hati kita dari mencintai Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah obat bagi hati kita. Yang kita khawatirkan adalah para jemaah sekalian, ketika hati ini telah terbutakan dengan cintanya kepada musik dan juga nyanyian, maka Al-Quran tidak akan lagi terasa indah di dalam hati. Yang mana hatinya tak lagi terketuk dengan firman-firman Allah, dengan pesan-pesan Allah yang terkandung di dalam Al-Quran. Di dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna fi ummati aqwamun, sungguh akan ada di dalam umatku suatu kaum yastahilluna al-hira wal harira wal khamr wal ma'azif. Akan ada orang-orang yang menghalalkan zina maupun jalan menuju ke sana. Wal harira, dan juga sutra bagi laki-laki. Wal khamra, dan juga minuman-minuman keras ataupun khamr. Wal ma'azif, dan juga alat-alat musik dan termasuk di dalam turunan-turunannya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kedua adalah menjaga pandangan dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Di mana Allah taala berfirman, "Qul," katakanlah, "Qul lil mu'minin," katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Kepada siapa Allah menyeru? Kepada orang-orang yang beriman. Yaghuddu min absarihim, agar mereka menjaga pandangan-pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan agar mereka menjaga kemaluannya. Surat An-Nur. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama agar kita menjaga mata lalu menjaga kemaluan? Karena seringkali maksiat yang ada pada kemaluan seseorang itu berasal dari apa yang dia lihat. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang hatinya selamat dari berbagai macam penyakit, baik itu syubhat maupun syahwat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya keistiqomahan di dalam menjaga kualitas hati ini, agar kelak dengannya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.
عباد الله، هذا واعلموا أن الله قد أمرنا بالصلاة على النبي حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.